Dan ternyata dalam perjalanannya tantangan terbesarnya justru bukan masalah actionnya, tapi yaitu tantangan buat saya adalah bagaimana menulis sesuatu dari sudut pandang dengan menggunakan perasaan laki-laki. Itu yang dikulik di sini ya. Setelah selama ini saya lebih banyak berbicara dari sudut pandang perempuan, sekarang harus berbicara dari sudut pandang laki-laki. Untungnya saya punya penulis pendamping yang juga sangat luar biasa, Samuel Rustandi. Boleh berdiri dong Samuel, ini dia Samuel Rustandi. Terima kasih. Yang akhirnya banyak, tentu saja yang lebih banyak mengoreksi saya dalam hal tentang bicara tentang perasaan laki-laki. Yes. Ngobrol sama Bang Iko seperti apa Mbak Titin? Boleh ceritakan dong? Kan kalau ngobrol sama Bang Iko lebih banyak bercandanya sih Bang. Sampai saya bingung ini bercanda apa beneran sih. Jadi bagian actionnya terutama lebih banyak ngobrol dengan Bang Iko, khususnya bagian actionnya, di mana tugas kami sebagai penulis adalah memberikan ruang-ruang di mana letak-letak titik-titik actionnya. Gitu baru Bang Iko sangat membantu Bang Iko dan timnya untuk menjelaskan actionnya seperti apa sehingga kami bisa menggabungkan dengan perasaan dalam adegan itu seperti apa. Berarti yang cowok-cowok yang pada saat nanti nonton gak hanya tentang kerasnya seperti apa, tanggungnya seperti apa, actionnya, tapi hati juga disentuh nih ya Mbak Tino ya. Wah, tepuk tangan dong untuk Mbak Tino. Thank you. Kita ke cast dulu teman-teman, kita ke jajaran cast, ada Bion Destiano di sini. Boleh dijelaskan lebih ke teman-teman media di sini perannya seperti apa, dan kita kan tahu sebelumnya sebagai aktor berbagai, tapi sering banget teman-teman ngelihat di teater dan juga musikal. Nah kali ini berperan di Timur, boleh ceritakan Bion, silakan. Selamat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media, saya Bion Destiano. Di film Timur saya berperan sebagai Daniel. Karakter Daniel di sini adalah salah satu warga lokal yang ikut menemani para peneliti-peneliti yang ada di film. Dan ini luar biasa sekali kalau misalnya pengalaman saya adalah di panggung dan musikal, dan beberapa kali juga pernah memainkan skripnya Mbak Tinot kebetulan di panggung. Bedanya adalah seperti biasa kalau di film sama di panggung, bedanya adalah kalau di panggung kita exaggerate-nya lebih besar, kalau di film kita harus tone down dan cari jalan tengahnya supaya tetap ekspresif di kamera. Dan kali ini tuh dapatnya action ya. Kalau biasa di panggung koreografinya nari, kalau di sini koreografinya fighting ya. Itu gimana tuh berarti challenge-nya tuh? Itu sangat menantang sekali, apalagi lokasinya kita di hutan. Kalau dibilang cuma 8 kilo, tapi kita 1,5 jam. Sebelum masuk hutan kita akan melewati jalan-jalanan yang jalan yang gak ada yang di aspal. Dan tiap hari seperti itu. Kita masuk hutan jam 4 sore, kita keluar hutan jam 7 pagi. Jadi dunia kita terbalik. Jadi seru ya pengalaman. Seru sekali, apalagi tantangannya juga ada cuaca, benar-benar ekstrim di hutan tuh luar biasa sih. Dan jadi bagian dari film Timur ini saya bersyukur sekali dipercayakan sama Bang Iko Uwais yang mendirect dengan luar biasa juga, membiarkan kita bermain playful, dan ketika ada sesuatu yang harus diomongin beliau langsung datang ke kita dan membisikkan sesuatu langsung jadi. Semua pemain juga mengalami itu sih, dan saya bersyukur sekali bisa ada di project ini. Semoga project ini bisa diterima masyarakat luas dan disebarluaskan karena ceritanya ini luar biasa. Bion Destiano, terima kasih. Kita ke Bizael Tasali. Bill banyak beradegan dalam film-film action maupun series action, dan kali ini didirect langsung oleh Bang Iko Uwais. Ini pasti spesial banget buat lo, Bill. Silakan boleh ceritakan karakter lo di sini seperti apa, Bill? Ya, pertama-tama selamat siang semuanya, teman-teman media. Terima kasih sekali sudah datang menyempatkan waktu yang sini. Rasanya, oke, jadi gini. Gua itu bertumbuh besar nonton film action Indonesia. My first hero in action movie itu Iko Uwais. Yes. Bisa kali nextnya. Tujuannya itu. Nah, tapi serius ini gua ngomong sama Bang Iko juga. My first hero in action movie itu Iko Uwais di The Raid. Dimana gue inget dulu satu bioskop itu berdiri tepuk tangan ketika final fight-nya dia. Itu vividly gue inget di ingatan gue, dan sekarang gue bekerja sama dengan orang yang gue idolakan dari dulu, which is very amazing menurut gue. Dan gue setuju kalau teman-teman di sini juga merasa seperti itu ya. But for me it's more personal like that. Dan ya syutingnya seperti yang Bion bilang ya,
it's very challenging tapi very well handled dengan Bang Iko, Bang Saudara dan tim produksi semuanya. Gue salut dengan apa yang sudah kami achieve sampai sekarang gitu ya. Dan ya, no words can describe that. Siap, tepuk tangan dong. Biasa, thank you Will. Kita ke Yusuf Mahardika. Boleh dijelaskan Yusuf Mahardika di sini perannya Nafi seperti apa sih karakter dan gimana lo mau eksplorasi karakter ini ke film Timur? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya mau bilang terima kasih dulu sama West Picture dan Bang Iko yang sudah mempercayakan karakter ini ke saya. Ya. Sebenarnya sama kayak Bizael, saya juga tunggu besar nonton film Indonesia yang enggak, tapi ini beneran gitu. Ya. Tapi pada zaman dulu saya nggak boleh beli tiket karena belum 17 tahun. Karena filmnya terlalu banyak darah. Jadi saya selalu ngajak ibu saya buat beli tiket. Jangan ditiru tapi ya. Cuma emang karena saya suka nonton film dari dulu, film action, dan bisa dapat kesempatan sama Bang Iko juga suatu hal yang luar biasa buat saya gitu. Dan rasanya ketika syuting ini pun ketemu teman-teman cast yang luar biasa, kayak ketemu keluarga baru lagi gitu. Beneran kita tuh bondingnya ibaratnya satu ada yang berantem di jalan semua turun sih. Bener nggak? Apa enggak? Bener nggak? Enggak salah kan? Enggak salah. Jadi selama hampir 3 bulan kami di Bandung tengah hutan, beneran kayak Keluarga baru. keluarga baru banget gitu. Satu pengalaman baru lagi buat saya, dan saya happy bisa kerja bareng orang-orang yang ada di sini sih gitu. Yes. Dan karakter Nafi sendiri kayak apa sih? Boleh diceritakan? Silakan. Sampai lupa kan. Ya, Nafi itu salah satu kelompok peneliti yang kebetulan diculik oleh kelompoknya Tobias dan saya dan Yasamin Jasim. Karena yang paling muda, kami tuh negosiatornya. Oke. Karena masih jiwa muda tuh berusaha banyak nego, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana gitu. Sisanya nanti nonton filmnya aja. Nggak boleh kebanyakan di sini Bang. Iya. Terima kasih tepuk tangan untuk Yusuf Mahardika. Thank you Jom. Bang Manco di trailer teman-teman dikasih penasaran tuh karena di spill dikit banget tuh ujungnya doang atau awalnya doang tuh di situ ada tarung yang sangat gila di sini. Boleh ceritakan gimana keseruan prosesnya dan karakternya seperti apa sih Bang Manco? Silakan. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman media semua. Ya kurang lebih sama kayak teman-teman ini. Karakternya beda. Oke, perkenalkan saya Macungan. Di sini saya berperan sebagai Franz di film Timur. Franz adalah salah satu tokoh antagonis di film ini yang lumayan bikin sibuk Timur dan regunya pastinya. Ya. Bisa kita lihat di trailernya. Dan pasti akan lebih banyak lagi nanti di film panjangnya. Yes. Dan satu lagi dulu saya pertama kali syuting itu sama Bang Iko jadi fighter cuma sekali pukul mati nih. Oh jadi pernah pengalaman syuting kamu sekali pukul mati Bang Manco? syuting Iya. sama Bang Iko nih. Iya. Ya kan sekali pukul mati sekarang alhamdulillah dapat bagian yang luar biasa dan weh thank you Bang. Kalau kali ini gimana keseruan? Kan waktu itu ada satu adegan terus lo satu pukul mati dan kali ini kan ada adegan yang intens nih bareng Bang Iko. Sekali pukul mati aja deg-degan. Nah di sini lebih intens lagi. Iya. Lainnya lagi deg-degannya kayak gimana? Tapi seru ya di daerah Bang Iko lagi action ya. Siap Bang Manco, tepuk tangan untuk Bang Manco. Thank you Bang Manco. Kita ke Amara Angelica. Amara, dan ini adalah film panjang pertama Amara loh, tepuk tangan dong. Boleh jelaskan ke teman-teman media karakter Marta seperti apa dan gimana rasanya film panjang langsung tergabung di West Pictures dengan intensitas yang sangat luar biasa. Silakan Amara. Hai semuanya, aku Amara Angelica dan di film Timur ini aku berperan jadi Marta. So Marta di sini dia jadi salah satu peneliti yang WNA. Jadi ada aku dan suami aku yang namanya Mark, tapi di situ Bukan Bang Jimmy. Apa namanya? Bang Jimmy langsung bukan aku. Mark, no. Ada di posternya ada Stefan William. Jadi dia suami aku di situ. Dan ya untuk film pertama aku benar-benar shock. I was very very shocked pas dipanggil. I was like, wait, really? You know, karena aku masih pemula for acting and everything. Jadi aku bersyukur banget bisa dapat pemeran ini, and I'm so thankful for the team juga karena
keren banget, ini pertama kali aku coba acting di film, langsung projectnya keren banget, action, and wow, I'm just so grateful for everyone here. Ya, tepuk tangan dong untuk Amara Angelica. Terima kasih. Kita ke Bang Jimmy. Kamu Bang Jimmy ini karakter Sila. Kita penasaran banget. Bukan suaminya tapi tapi gak ikut hari ini ya. Bang Jimmy gimana karakter Sila? Apa yang menarik dari karakter Sila menurut Bang Jimmy? Mengeksplorasinya seperti apa? Silakan. Bisa duduk di samping Amara. Iya. Yang lain menjilat sutradara sudah biasa. Ini ngambil perhatian Amara. Ini Bang Iko, ini info aja. Duduk di situ emang request Bang Jimmy, Bang. Iya. Silakan. Silakan Bang Jimmy, gimana karakter Sila? Ya, halo, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Jimmy Kobogao. Di film ini saya berperan sebagai Sila. Sila itu adalah teman masa kecil dari Abangda Timur dan juga Apollo. Jadi kami bertiga bersama-sama dari kecil. Terus pada saat besarnya Sila mengikuti jejak Abangda. Yes. Challenge apa sih di syuting kali ini? Bang Jimmy boleh ceritakan? Ini film action pertama saya ya. Luar biasa. Saya mau ngomong seperti Bizael tapi nanti dibilang menjilat. Kalau gitu saya mau gendong aja Bang Iko. Jadi lebih tinggi lagi. Kebetulan saya asalnya dari Wamena, Papua. Jadi dulu tuh sering nonton Bang Iko ya. Ini jujur ya Bang. Tapi di TV bukan di bioskop. Ini pengalaman pertama yang luar biasa berarti itu Bang Jimmy ya. Pokoknya saya puji Tuhan pada saat di calling saya tidak banyak tanya dan pas dibilang Iko langsung saya jawab yes. Ini walaupun belum tentu diterima ya dulu. Tapi saya jawab padahal yes. masih callingan casting nih ya. Ini Iko Wise loh. Pokoknya mau jadi fighter seperti maco yang dipukul sekali mati atau ditiup sekali mati saya terima. Asalkan sama Bang Iko karena memang dia di Indonesia tuh maaf ya Bang. Bang Iko sih nomor 1. Yes, tepuk tangan buat Bang Jimmy. Terima kasih Bang Jimmy. Kita ke Alfa. Pak, menariknya di sini tadi Mbak Tinut jelaskan juga ya cuma tentang action yang keras dan lain-lain, tapi perasaan dari cowok juga diberikan di sini. Lalu gimana pada saat mendapatkan proyek ini sebagai Apollo? Apa yang dieksplorasi dari karakter ini, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat hadir. Ya begitu baca skrip, memang Apollo ini layernya banyak sekali ya. Kalau ibaratkan sebuah bangunan gitu ya, dia ini pondasinya nggak kuat gitu, mudah ditarik sana kemari gitu, dan itu yang membuat beberapa konflik muncul di dalam film ini. Ada part yang ketika dia kecil itu kan harus dirangkum dan dibawa sepanjang sampai dia dewasa nanti kan. Dan untungnya memang Bang Iko mau meluangkan waktu buat memang betul-betul sebelum syuting kita membahas adegan per adegan, bahkan dialog per dialog udah kita siapkan sebelum syuting. Jadi ketika proses syuting seperti tinggal eksekusi aja. Dan itu yang yang paling penting dari sebuah proses kreatif kan menurutku. Dia ya sama seperti Jimmy tadi bilang, dia adalah sahabat kecil yang sudah dianggap seperti saudara. Timur dan Sila mereka tumbuh bareng, tetapi dia seperti orang baik yang tidak sengaja terseret ke dalam lingkungan yang tidak baik gitu. Kalau boleh saya rangkum dalam kayak sebuah kalimat, a good man in a bad life gitu. Kayak dia sebenarnya orang baik, cuman dia tidak secara tidak sengaja terseret ke dalam lingkungan yang tidak baik. Mungkin itu karakter Apollo seperti itu. Setelah berproses panjang bersama dengan teman-teman di Film Timur, apa yang paling lo pelajari in real life setelah mendapatkan karakter Apollo ini? Kita syuting kan udah dari setahun lalu ya. Sampai sekarang pun kita masih jalan bareng, masih sama-sama kayak proses kreatifnya itu karena berjalan dengan nyaman. Akhirnya makin kesini pun ya kita
kayak Ucup tadi bilang seperti menemukan keluarga yang baru gitu. Pun di film ini pun ya cerita tentang keluarga juga, tapi secara real life ya memang kita kayak seperti menemukan keluarga yang baru lagi. Siap, tepuk tangan dong untuk Alfa. Astaga, terima kasih Alfa. Kita ke sutradara kita nih, debut sutradara yang sangat luar biasa, Bang Iko Uwais. Ada 2 mikrofon gitu. Bang Iko, setelah kita lihat poster dan juga trailernya, dan juga sebelumnya udah dikasih versuk, kemudian juga ada sedikit BTS dikasih di sosial media pada saat itu, respon kan sangat luar biasa Bang Iko. Ini boleh jelaskan ke teman-teman media gimana Bang Iko akhirnya beranjak dari sekedar aktor tapi jadi sutradara juga Bang Iko, silakan. Iya, silakan Bang Iko. Ini pertanyaannya lumayan cuman singkat, cuman kayaknya jawabannya lumayan kompleks. Memang kenapa saya memberanikan diri untuk menjadi di belakang layar juga, karena memang banyak pengalaman yang saya alami dalam arti untuk pekerjaan ini, untuk mengeksplor apa yang masing-masing mungkin aktor yang mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi, dan makanya memang bingung juga untuk menjelaskannya. Dalam arti mungkin masing-masing dari teman-teman mempunyai karakter masing-masing, tapi mempunyai jiwa dan ekspektasi yang lumayan tinggi. Itulah yang saya mau menyampaikan di film ini, Timur, sebagai sutradara juga dan main juga. Dalam arti menyampaikan ke pemain satu-satu, saya tidak mendirect pemain satu-satu. Jadi apapun yang dipunyai dari masing-masing karakter, itulah mempunyai kelebihannya dari masing-masing. Jadi saya tidak dalam arti saya tidak nggak mainstream, dalam arti saya sebagai dalangnya, tapi wayangnya saya menggerakkan. Tidak, saya malah membuat magic, dalang lepas tangan, wayangnya main sendiri. Dalam arti dia mempunyai jiwanya sendiri, dan dia bisa mengeksplor dari hati nuraninya, dari isi hatinya itu mengeluarkan jiwa yang positif sendiri gitu. Jadi memang pada saat saya memainkan karakter dan saya direct dari sebuah film, ataupun saya tinggal menyampaikan ke teman-teman yang lain, alhamdulillah memang sangat bersyukur untuk mempunyai pemain ini, karena tidak lagi untuk bisa adaptasi. Jadi mereka sudah mempunyai talenta yang sangat luar biasa, tidak perlu kita ajarin tanda kutip, tapi permintaan seperti apa untuk masing-masing scene per scene-nya itu udah sangat relate gitu. Jadi memang ingin menyampaikan, mengeksplor ekspresi saya untuk sebagai pemain di dalam depan kamera dengan di belakang kamera, itu sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadinya memang pada saat saya di belakang layar, teman-teman bermain dengan isi hatinya di depan kamera, itu mungkin sama-sama jiwa kita sebagai pemeran, jadinya kita nyambung, relate gitu. Jadi kalau sebagai sutradara, dia belum tentu bisa untuk mengekspresikan dirinya di depan kamera seperti itu. Mungkin kalau saya dengan pengalaman bekerja di depan kamera pada saat saya mendirect, jadi melihat ekspresi ataupun ekspresi mukanya masing-masing memerankan sebuah karakter, itu udah nggak perlu didirect lagi. Berarti bisa dibilang approach yang dilakukan Bang Iko sebagai sutradara itu pendekatan personal ya kepada karakter ini, tuh deketnya personal. Sangat masing-masing. Makanya memang mungkin balik lagi, saya menyadari dari masing-masing karakter, peran dan orang, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu, untuk apalagi sebuah peran sangat sensitif. Dalam arti bisa nggak begini? Nggak bisa seperti itu. Dalam arti kita menyampaikannya bukan sebagai dialog untuk menyuruh tanda kutip, tapi menjelaskan backgroundnya seperti apa, dan untuk menyampaikannya dialog yang sudah diskrip, ditulis seperti apa. Tapi saya sangat terbuka untuk tidak scripted untuk nanti di film, tapi yang dikeluarkan dari hati nurani jiwanya untuk mengeluarkan dialog di depan layar, daripada untuk scripted. Tergantung, kalau kita tulis dengan bahasa saya untuk dikeluarkannya dengan dalam contoh Aufa, mungkin tidak akan sesuai seperti itu. Jadi konsepnya sama, tidak keluar pakem, tapi dialognya
itu sangat organik seperti itu. Yes, dan di sini kan juga selain action yang kita lihat teknis sih udah pasti juara lah. Tapi di sini tadi Mbak Tinut juga bilang ada sisi-sisi perasaan, Itu. ya kan perasaan dari cowok. Nah ini gimana Ya. sebagai sutradara? Ini Makanya. makanya pas tadi Mbak Tin bilang, alhamdulillah saya mempunyai tim yang sangat luar biasa kuat dari segi penggodokan skrip, sudah nggak ragu lagi untuk banyak beberapa film-film Mbak Tinut. Tadi pas Mbak bilang kayak gitu, kepala saya lumayan merinding. Saya ingin kita diskusi pada saat di kantor, memasak skrip itu apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, dan Mbak Tinut tidak banyak ngomong, cuma senyum doang dia. Saya nggak tahu itu Mbak Tinut tuh dengar apa enggak. Ternyata skripnya luar biasa. Dengan saya permintaan saya banyak dan Mbak Tinut menyerap semuanya apa permintaan saya. Ternyata saya bisa bermain di situ apa yang Mbak Tinut tuliskan. Jadi memang mau saya seperti ini. Jadi memang mungkin banyak teman-teman akan lihat Iko paling ceracot, sorry, ini agak sedikit ekspor ini ceracot apa? Iya, darah-darah gitu ya, darah-darah gitu ya. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Agak sedikit ngilu ya suaranya, maksudnya ya agak agresif gitu ya. Cuman saya ingin memainkan Mbak, tolong Mbak, bagaimana caranya action kita kolaborasikan dengan menyayat kulit, tapi hati penonton ya bisa tersayat seperti itu. Jadi tidak hanya action kita agresif yang kita tunjukin, tapi rasa persaudaraan. Mungkin kalau misalkan percintaan laki-laki dan perempuan itu lumayan ya sakit hatinya banyak ya. Cuman bagaimana caranya laki-laki dengan laki-laki brotherhood dengan persaudaraan itu yang orang mungkin bisa diartikulasikan secara visual dan dialog dengan gestur itu sudah lumayan kompleks di film ini. Jadi imbang di situ ya. Tepuk tangan dong untuk Bang Iko. Bang Iko, tanggapannya karena kita pengen tahu juga selain strategi dan lain-lain tadi Mas Ryan sempat bilang dia akan ada di worldwide juga. Gimana rasanya debut sutradara, filmnya langsung banyak yang tertarik secara skala internasional? Itu beban Mas. Itu sama sekali bukan dibilang bangga ya. Cuman maksudnya ini kan di luar ekspektasi. Saya hanya sebagai seniman dalam arti untuk mau mengeksplor apa yang saya pernah alami di beberapa proyek di film Indonesia maupun di di lokal ataupun internasional. Maksudnya banyak yang perbandingan dalam arti bukan membandingkan dalam arti kalau bisa kita mau mengeksplor, kita mempunyai rasa untuk berkreasi depan kamera, pasti itu kan ada pada saat kita berdialog itu ada refleks refleks kita mau seperti apa, cuman tidak sesuai dengan skrip seperti itu. Cuman mau kita mengeksplor dengan perasaan sebagai aktor itu di depan kamera, tapi ada keterbatasan karena kemauan dari sutradara seperti itu. Cuman maka itu dengan adanya alhamdulillah ya bisa didistribusikan di luar negeri dan rasa beban saya itu apakah sampai dengan curahan hati seorang director untuk bisa secara ekspresif untuk di depan layar tuh connect atau tidak di perfilman internasional seperti itu. Cuman saya yakin dengan mempunyai perbendaharaan di film ini itu film kita insya Allah sih nggak ada kalahnya sama film-film internasional. Itu dia luar biasa Bang Iko. Kita percaya itu dan kita siap support itu Bang Iko. Terima kasih. Kita ke teman-teman media. Silakan yang ingin bertanya kepada rasanya selain Medan, apalagi yang challenge buat kamu Amara? Jadi kalau aku di film ini, ya my character nggak ada action scene-nya. Jadi kalau untuk actionnya, I didn't have to prepare anything. Tapi yang sulit itu paling bangun chemistry-nya sama lawan main aku, which is Mark. And karena ini film pertama aku dan ini juga pertama kali aku ada pemeran yang
punya suami gitu. Yes. So I think it's like baru pertama kali. Soalnya Amara nih benar-benar dan punya suami kayak Bang Jimmy Bulu gini, bukan Bang Jimmy sekali lagi ya. Amara refleks tangan kanan, mikrofon kiri, Bang Jimmy jadi merasa aku nih gitu tadi. Iya. Tadi sering ya. Kalau bisa Bill, kalau lu gimana sebagai yang di Sandra? Amara boleh pinjam mikrofonnya, silakan. Tantangan sebagai peneliti ya. Tantangan sebagai peneliti itu adalah dimana, gini, untuk masuk ke dalam karakter di mana kami harus benar-benar percaya kalau kami itu sedang disandra. Itu karena kami harus benar-benar merasakan pressure-nya di tengah medannya dengan tekanan dari para penyandra. Itu kami harus benar-benar in the moment, buat benar-benar buat yang nonton benar-benar believe kalau memang ini tuh sedang disandra. Peneliti ini tuh sedang semerana itu dan sedang seputus asa itu. Gitu loh. Medan of course, apalagi kalau gue boleh tambah sedikit tadi emang benar-benar hujan. Habis hujan banjir dan kami harus break bentar buat nyerok airnya segala macam, banjirnya juga sampai barak-barak gitu kan. Jadi kayak ya, tapi kalau ditanya kalau dari segi action sih kami itu basically adalah peneliti yang tidak punya basic untuk bela diri ya. Ya, jadi tidak ada terlalu banyak action, paling ya sedikit-sedikit aja merespon situasi aja sih, merespon situasi yang menegangkan aja. Cuma yang benar-benar action sih nggak ada, Mbak. Siap, terima kasih Billy dan juga Amara. Bang Iko boleh dijawab pertanyaan dari tadi? Yang pertama isunya kan ini brotherhood dan juga persaudaraan. Nah ini terinspirasi dari mana? Apakah based on ada personal pengalaman pribadi atau melihat dari kalau dari judul kayak bukan nama tapi itu silakan. Ini sih memang makanya kenapa kita ambil brotherhood kayaknya lebih kuat, makanya kalau buat masalah film percintaan untuk lawan jenis mungkin itu udah lumayan udah common ya. Cuma gimana caranya untuk membangun chemistry itu brotherhood yang kita ada kuat di sini walaupun kita tidak sedarah tapi kita saudara. Itu yang kita bangun, persaudaraan, tidak mengenal warna kulit ataupun jenis rambut ataupun jenis kita asal dari mana. Cuman kalau kita memang udah mendapatkan chemistry, kalau kita udah mendapatkan jiwa yang sama, kayaknya jangankan untuk bermusuhan, berpisah aja kita udah berat gitu. Jadi memang bagaimana caranya untuk membangun persaudaraan itu, dan pada saat pisah di tengah-tengah yang tidak diinginkan itu lebih berat daripada kita dalam arti putus pacar seperti itu. Kalau buat masalah persaudaraan itu sangat erat banget. Jadi kalau laki-laki udah main hati, jangan main-main bro. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada influence gak kan sering bekerja sama dengan sutradara dari luar? Kalau buat dari segi sistem teknik untuk ngedirect, saya banyak banget ngambil pastilah saya akan mencolong-colong pada saat beberapa pengalaman saya pada saat saya kerja di manapun lah gitu. Jadi memang itu di Hollywood jangan malu-malu gitu ya bilangnya ya. Karena udah ini hanya beda geografisnya aja. Buat masalah kerja sih sama, cuman mungkin ada dari taste secara visual, pengambilan gambar dan cara dia mendirect ke masing-masing pemain itu pasti otomatis akan berbeda. Cuman balik lagi, saya orang Timur, saya orang Indonesia, saya orang Betawi asli Jakarta, dan ada Jawa Baratnya juga. Cuman gimana caranya untuk kita memperlakukan orang atas bawah satu level, menurut saya itu nggak ada sama sekali. Kita tuh sama rata, sama seperti mungkin ada orang India yang tidur di atas paku, kalau satu pun nonjol pakunya pasti akan sakit. Tapi kalau satu rata segala macam, pules aja dia tidur. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ngobrol sama Aufa, sama siapapun, itu kayaknya nggak ada rasa sedikit pun yang rasa tersinggung, karena saya membawa aura dan lingkungan itu, kita nggak ada namanya bos ataupun anak buah, karena menyambungkan chemistry itu ya nggak segampang pada saat kita kenal
kita mau antara dua, kita mau cari apa? Mau cari musuh ataupun cari lawan ataupun cari teman. Seperti itu. Jadi tergantung bawaan kita sendiri. Kalau kita bawaannya positif, pasti otomatis orang akan dapat vibes-nya itu pasti akan positif seperti itu. Jadi memang kalau buat dari segi pengambilan gambar teknis sutradara, saya tetap mengambil dari sisi saya pribadi gitu loh. Cuman kalau buat dari masalah teknis, saya lebih suka yang sangat organik, tidak yang diatur untuk seperti apa berakting dan pengambilan gambar seperti apa. Jadi pada saat dia pun banyak teman-teman di sini dialog ataupun tidak berdialog itu kamera tetap saya on seperti itu. Jadi yang terlihat organik itu menurut saya yang seksi diambil daripada dia berakting. Gitu. Kalau acting itu pasti otomatis ada fake-nya di ekspresinya ataupun gesturnya. Tidak sesuai dengan ekspresi sama-sama gestur. Tapi kalau organik semua terlihat tuh kayaknya sangat enak dilihat seperti itu. Memang tadi yang dibilang tadi teman-teman juga masalah saya tambahin buat masalah syuting. Kendalanya itu cuaca. Kita maksimal paling syuting di hutan itu 6 jam atau 7 jam maksimal syuting. Setelah itu hujan. Dengan kita kan kayak banjir, medannya juga segala macam, dan itu dia bagaimana caranya pemain yang dipanggil itu pasti otomatis akan nunggu di tenda. Pada saat dia harus panggil harusnya kerja, tapi dia nunggu cuma karena cuaca. Dan kita pas pada cuaca enak pun masing-masing panggilannya belum terpanggil. Jadi memang kita harus selesaikan dulu yang sebelumnya seperti itu. Jadi gimana caranya? Alhamdulillah sih memang dari semua case tanpa terkecuali yang dilihat itu persaudaraan. Bagaimana pas pada saat film selesai, syuting selesai, bukannya kita mau buru-buru pulang, gimana? Dan mereka pun selesai malah tunggu di set, cuma karena apa? Persaudaraan mereka. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Rinding berasa sampai sekarang persaudaraannya. Terima kasih Bang Iko untuk jawabannya. Selanjutnya ada di mana? Ya silakan kanan dulu ya, nanti distribusi mikrofon. Kita berharap bagaimana caranya keluar dari zona nyaman dunia perfilman di Indonesia. Luar biasa. Dimana yang kita bukannya against it ya, maksudnya bukannya kayak kita nggak suka ataupun nggak setuju dengan film horor terus ataupun drama ya, cuman bagaimana caranya kita membuat sesuatu lah yang berbeda gitu. Nah pastinya dibantu dengan nama Iko Uwais sendiri ya, makanya namanya Uwais Pictures. Itu membuka jalan tol, bukan diskon itu ya, nggak diskon ya, tapi dibuka jalan tol gitu. Iya, tapi nggak jalan diskon, tol, jadi nggak diskon, tapi ya, jalan tol langsung ini. Lebih lancar lah biar pastinya jalan tol. lebih lancar gitu. Dimana yang ketika kita membawa nama Uwais Pictures ini jujur selalulah diterima dimanapun, di negara manapun. Diterima dengan ridho ya mudah-mudahan. Tapi pada intinya sih harapannya dengan adanya film ini mudah-mudahan bisa berhasil ya. Berhasil mungkin bukan hanya sekedar di sisi finansialnya saja, tapi berhasil dalam arti kata, oh ternyata film action juga fun loh. Ternyata nggak harus film horor doang gue ke bioskop gitu. Ya. Kalau harapannya sih mudah-mudahan nih film bisa berhasil dari segala sisi. Lebih luar biasa aja ini membawa nama Indonesia ke kancah luar negeri, itu yang sangat luar biasa. Oh Terima pastinya, kasih, Mas. merah putih, merah darahku, putih tulangku. Gas orang gas. Terima kasih Mas Ryan. Nah, kita Slavina silakan boleh dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebagai perempuan, nggak tahu ya, aku merasa pribadi ya. Seneng sensasinya nonton film horor. Ternyata sensasi nonton film action tuh menurut aku kurang lebih sama gitu. Sebagai perempuan tuh pasti ada tutupnya, takut. Tapi kalau horor kadang-kadang tutup terus sampai ketiduran saking takutnya. Kalau horor tuh pasti biasanya kita perempuan wow gitu kan. Jadi menurut aku tuh ternyata punya sensasi yang kurang lebih sama. Jadi aku pengennya lebih banyak lagi orang bisa nonton action, karena buat perempuan pasti sini siapa sih yang nggak seneng nonton film horor. Cobain nih nonton film action juga. Ya. Sebenarnya kurang lebih tuh sama. Dapat pengalaman ya. Dapat pengalamannya tuh ngeri-ngeri sedapnya tuh sama. Plus lagi ya adrenalinnya beda, tapi ya kurang lebih ya kayak ya gitu deh pokoknya, pengen nonton tapi takut gitu kan. Terus ditambah lagi memang yang aku senang itu memang banyak yang tidak di luar ekspektasi gitu. Ternyata ceritanya tuh juga seru, drama. Itu yang aku senang dari film-film yang kayaknya cowok banget, tapi ternyata oh ternyata gitu banget gitu. Ternyata sweet banget mereka ini gitu. Ada sweetnya, tetap dikasih ternyata ya. Ada jiwa-jiwa kayak gitu juga. Dan
menyenangkan nonton film ini, apa ya, fulfilled gitu. Yes, terima kasih Nagita Slavina, Gigi, thank you. Bang Iko, silakan. Ini ya yang di Ryan bilang tadi, ini salah satu film Indonesia, betul, anak bangsa, kreasi anak bangsa, dan salah satu mudah-mudahan salah satu heritage film Indonesia yang akan kita banggakan juga ya, dan ada instansi yang kita banggakan, kita punya instansi yang sangat kuat untuk kita bisa sangat film nasionalisme juga ada di sini, itu yang kita pengen tunjukkan. Jadi salah satu film yang kuat nasionalismenya dan mempunyai instansi yang sangat bisa kita banggakan lah di film Indonesia ini. Siap, terima kasih Bang Iko untuk penjelasannya. Bang Manco, silakan boleh dijawab Bang Manco. Oke. Untuk persiapan fighting sama Bang Iko lumayan cukup siap juga karena kita workshop itu sekitar 2 atau 3 bulan untuk hafalin koreo dan reading. Tapi emang gimana namanya ketemu mau fighting lawan Bang Iko ya? Iya. Geter sih, tetap geter ya. Karena kebetulan saya juga lebih sering di action, tapi kali ini kayak ketemu kiblatnya nih kan. Setuju. Ini legendnya action nih. Iya. Jadi beberapa gerakan ya lumayan cukup rumit, cukup intens juga. Cuman sebenarnya tadi di trailer juga di akhir itu bukan mau fight, itu sweet doang kan ya Bang? Oh, mau sweet. Masih aman. Iya, sebagai tadi kalian punya basic taekwondo, atlet taekwondo, memberikan saran koreografi nggak? Nah untuk saya juga memang mantan atlet taekwondo, cuman kebetulan pensiun dini aja sih. Untuk beberapa gerakan saya adalah masukin sedikit gerakan taekwondo. Dan katanya mau langsung praktekin di sini sedikit ya. Oh. Ya. Iya, sih Bang Manco. Taekwondo bisa aja Bang Dias. Nanti di dalam premier ya. Di dalam premier. Ini celananya nggak bisa ini celananya. Oh, celananya kurang lentur. Aduh. Yes. Thank you. Siap, terima kasih. Kalau Bang Iko sendiri gimana? Tapi memang jujur, masing-masing mempunyai kelebihan yang saya bilang tadi. Saya nggak pernah namanya bersentuhan ataupun reading sama Maco ya di film ini. Sama seperti saya waktu di Kang Cecep film Grade 2, saya nggak pernah sama sekali bersentuhan sama Kang Cecep. Jadi mereka udah latihan menghafal koreonya seperti apa. Tapi memang kita menyesuaikan dengan adaptasi tempat, set. Jadinya memang walaupun pada saat latihan kita di matras nggak pakai sepatu, nggak ada beban wardrobe seperti itu. Tapi pas pada set kita beban area dan medan seperti itu kan, dan pakai sepatu. Itu pasti otomatis dengan kesulitan, dengan hambatan pasti banyak banget gitu. Jadi memang pada saat kita di set syuting itu pasti ada banyak perubahan. Tidak hanya yang pada saat kita latihan di tempat latihan ya Jo ya. Walaupun udah menghafal semuanya, akhirnya pas di set kita berubah semua. Gitu. Jadi memang alhamdulillah sama Maco nggak pernah bersentuhan, nggak pernah latihan. Pada saat di set kita langsung speed 1000%. Wow, makin penasaran sih adegan tadi tuh. Jadi memang bukan masalah mereka mempunyai background bela diri, mempunyai dan 1 dan 2 dan 10, tapi karena ego yang punya Maco tuh sama sekali nggak ada. Jadi kita chemistry dan kerjasama yang sangat mudah dan nggak punya ego sama sekali. Itu yang kita butuhkan di film action ini, seperti itu. Siap. Terima kasih Bang Iko untuk jawabannya. Satu terakhir mungkin ada di sebelah mana, silakan dari Good Work boleh dibantu. Iya. Oke, boleh berdiri, Mas. Berapa pertanyaan? Dari mana? Silakan. Siang, saya Sandi dari IDN Trans, mau nanya untuk Orkes. Menurut kalian apa sih momen di lokasi syuting yang paling berkesan dan tak terlupakan? Kalau boleh diwakilkan 3 case, kalau nggak maghrib kita kalau semua case-nya. Boleh jamaah sekalian ya Bang Iko. Bang Iko, Sarah sama Bang Maco, ya siap. Siap. Makro. Iya. Bang Maco dulu deh lagi Bang Maco sekalian. Gimana? Dengar. Yang berkesan apa? Adegan yang paling berkesan buat Bang Maco? Banyak banget di film ini berkesan. Tapi kebetulan, teman saya ini satu bisa hadir lagi nih, Tobias Arnold. Ya kecil, lucu, imut, putih. Pokoknya berkesan
dari segi set, dari segi cast, pemain, semua kru. Wah, nggak bisa diomongin sih. Semuanya berkesan ya? Berkesan banget. Siap Bang Maco, terima kasih. Kalau Amara, bagian mana, part mana yang paling berkesan buat Amara? Oke, kekeluargaannya makin terjaga ya. Bang Iko, terkesan, yang paling berkesan dari panjangnya proses ini? Kalau berkesan buat saya sama sekali nggak ada istirahat, Mas. Iya, karena depan juga, di belakang juga. Lihat mata saya hari ini masih merah. Nggak bercanda. Jadi memang kalau buat saya pribadi fun buat saya, dan saya menikmati semua dari pertama syuting, pertama pre-pro sampai terakhir kita syuting sampai detik ini pun masih post-pro, ya kita masih kerja gitu. Maksudnya dalam arti pas pada saat syuting, saya nggak tahu callingan saya jam berapa, dan saya nggak tahu callingan pulang saya jam berapa. Soalnya pas selesai syuting, karakter saya sebagai Timur, saya rap, tapi saya nggak bisa rap, saya harus di belakang layar gitu. Jadi memang bertemu masing-masing cast, jadi masing-masing ketemu sama personal, jadi beda personalnya, beda tantangan lagi, dan beda lagi masing-masing scene-nya itu kan lebih berat. Jadi setiap hari itu tidak sama gitu. Jadi memang yang dibilang tadi hujan segala macam itu kita tunggu cuman kerja 6 jam, dan setelah itu kita sedikit aja hujan reda kita langsung tembak. Ada hujan lagi kita tunggu lagi. Jadi penyesuaian cuaca itu sangat menantang buat kita semua, karena semuanya mayoritas 90% itu di luar, di outdoor seperti itu. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, kita geser ke kanan dulu, Mbak Tinut dulu. Mbak Tinut silakan, satu kata Mbak Tinut. Satu kata Mbak Tinut. Menangis. Menangis. Aduh, Pak Anthony silakan. Ya. Alfa silakan. Brotherhood. Bang Iko sekaligus menutup preskon kita siang hari ini. Intense. Yes, tepuk tangan sekali lagi, dan juga kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang biasa kita kenal dengan BNI. Jadi buat teman-teman yang ada di sini bisa download Wonder di BNI di App Store ataupun di Play Store ya, karena banyak banget promo menarik dari berbagai merchant. Jadi yuk jadiin maumu bareng Wonder. Baik, sebelah kiri Cash, Alfa sebelah kiri. Ya, kiri. Kiri dulu. Aman teman-teman di sebelah kiri? Belum, kiri. Oke, ke tengah depan dulu nih, tengah depan kita, silakan di tengah depan. Baik, teman-teman yang depan boleh bergantian, boleh alat rekamnya boleh di bawahin dulu, kita bergantian dengan tengah atas, silakan. Tengah atas ada official fotografer kita di tengah atas, silakan. Tengah atas, aman, Mas Arman. Oke, sebelah kanan. Kanan. Boleh tengah lagi, terakhir di tengah atas lagi. Silakan, terakhir di tengah lagi.